Baik sahabat pembelajar, hari ini adalah hari keempat kita mengikuti lomba grand final lomba cerdas cermat 4 pilar. Jadi sekarang kita menuju ke gedung MPR RI. Ini adalah anak-anak kita yang pertama kali sekarang tampil hari ini dan dapat putaran yang terakhir. Jadi mohon doanya ya agar anak kami bisa jadi juara 1 nasional. Ya, mana dia? Kita dapat bus nomor 1. Bus 1. Ini bus 2, mungkin itu bus 1-nya mungkin. Ya. Ya. Siap. Oke, kita naik. Iya. Pak Cepir, selamat pagi Pak Cepir. Lo belum ada anak kita. Ternyata anak belum di sini. Sudah dari saya. Sudah selesai. Acaranya jam berapa sih? Ya, Acaranya jam berapa? Lombanya. tergantung di sana aja, kemarin jam 10 baru mulai. Kemarin jam berapa? Makanya malam baru selesainya. Mungkin nunggu juri, mungkin tergantung jurinya aja mungkin. Anak-anak udah siap semua. Oke, sambil tunggu anak ya. Oke. Belajar kita nih. Sambil tunggu anak sana tuh. Inilah apa namanya? Hotel kita tuh. Tuh dia. Kalau ada 1 lantai 17, Kimaya Bay Haris. Nah kan Peninsula ini mungkin nih. Menara Peninsula. Itu jalan Tanah Abang, Semanggi, Pancoran. Ini khusus busway. Mana mereka ya? Kirain dari sini semua, padahal sudah saya makan. Oh, ini baru jam 7. Sudah mulai memadat. Halo, ayo. Selamat pagi, Bapak. Halo, selamat pagi. Ditunggu. Oke, yuk. Kok bisa diblokir ya? Katanya temen. Kita tunggu anak-anak dulu ya. Tunggu anak-anak dulu. Dulu sebentar karena jarak kita dari tempat ini tidak terlalu jauh. Sekali lagi tidak terlalu jauh, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua.
Rahajang Semong teman-teman Bali. Yang kena Nah, terus Waya Lohelu teman-teman dari Gorontalo atau Woloha Bali. Iya, baik. Sebentar, mana lagi tadi tulisannya? Selamat pagi semua, Habar Dokasa, teman-teman Maluku Utara. Baik, teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Wah, ada yel-yelnya ya. Sudah siap yel-yelnya? Siapa yang kira-kira mau jadi juara? Pokoknya nanti kalau dari B1 ada yang juara yel-yel nanti dapat hadiah dari saya. Oke? Pokoknya kalau B1 ada yang juara di yel-yel nanti dapat hadiah dari saya. Kalau nanti ada yang di B1 juara di perlombaan hari ini dapat hadiah dari Bapak Ibu Guru. Sepakat ya Pak ya Bu ya? Ayo. Baik teman-teman sekalian. Langsung minta ya, langsung nego ya. Saya tadi nggak bilang hadiahnya berupa apa ya. Saya cuma bilang hadiah lo ya. Ingat lo, jangan ditagih nanti dapatnya ini kok ini gitu ya. Ingat ya. Baik, adik-adikku sekalian, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa adik-adik semua yang datang dari Provinsi Gorontalo, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Bali, semuanya sudah juara ya. Sekali lagi adik-adik sudah juara di provinsi masing-masing. Ketika nanti adik-adik ternyata di Jakarta tidak juara, maka hadiahnya adalah pengalaman. Tapi ketika adik-adik juara di Jakarta itu adalah bonus. Ya, sekali lagi itu hadiahnya ketika adik-adik berhasil mendapatkan juara 1, 2 ataupun 3 itu adalah bonusnya. Ya, jangan nanti, terutama ini hari ini agak menegangkan karena Maluku Utara dan Bali langsung head to head. Ya, pagi hari nanti sore ya tepatnya ya, nanti pertandingan yang terakhir langsung head to head ini Maluku Utara. Nanti duduknya pisah. Nanti duduknya geser-geser ya, biar kan saling lihat nanti ya. Pokoknya geser-geser. Nanti hari ini head to head. Tapi sekali lagi nanti ketika adik-adik ada hasilnya, ketika kita akan pulang, siapa yang menang siapa yang kalah kita tetap joget-joget kayak semalam ya. Siap? Oke. Mau kalah mau menang, ada temennya yang kalah disemangatin, ada temennya yang menang diselamatin. Oke? Semangat bisa ya. Oke. Lalu juga perhatian adik-adik semua, nanti karena untuk tim Gorontalo mainnya siang, kalau saya tidak salah lihat di bagannya ya, mainnya siang. Nanti adik-adik yang Bali dan Maluku Utara mainnya sore atau sesi terakhir. Jadi silakan adik-adik dipersiapkan waktunya yang pagi hari ini. Ya, kalau adik-adik pengen fokus nanti di samping ruangan ketika sudah agak senggang boleh ke perpustakaan. Ya, kalau pengen punya me time mau fokus boleh, nanti saya persilahkan. Terus kalau misalnya adik-adik dari pengen jalan-jalan sekitar, lihat buat refreshing, lihat jalan sekitar boleh. Pokoknya kesempatan pagi ini, karena siang sudah lomba, sore juga udah lomba. Silahkan adik-adik pagi hari ini ikut dulu kegiatan sesi pagi seperti kemarin ya, kayak pembukaan segala macam. Nanti kayak kemarin pelan-pelan pergi satu persatu ya, boleh, tidak larangan. Karena seperti kemarin juga teman-teman yang lain melakukan hal yang sama. Tapi sekali lagi saya ingatkan adik-adik sekalian, menang kalah kita saudara ya. Di satu semua, mau yang juara Bali, mau yang juara Maluku Utara, mau yang juara Gorontalo, kita semua saudara, oke? Tepuk tangan dulu untuk teman-teman semua ya. Baik. belajar hari ini kita pulang jam berapa nih? Jam 11 waktu Indonesia Tengah atau jam 10 di sini. Di Solokaro kita udah masuk ke semifinal. Mohon doanya agar besok kami bisa masuk final dan menangkan juara satu nasional. Kita sekarang mau kembali dulu ke hotel. Kita ini. Nanti tolong dievaluasi ya Pak. Iya, iya.
Ya, kita kurang anak-anak kita ini mungkin dalam dulu bawa, dalam bawa. Ya, ada. Ya, yuk kita masuk dulu. Oh, di bagasi. Ayo. Enggak, itu aja taruh sana. Terima kasih. Firly, makasih Pak Firly. Yuk, makasih Pak Sopir. Ayo, kita sekarang istirahat dulu. Ya Pak Firly ya, siap istirahat dulu. Ayo. Ya. Pak Firly. Pak. Ayo, selamat pagi. Kita sudah ada di pelataran parkir Senayan. Senayan. Gedung MPR DPR. Ini adalah hari keempat kita di gedung MPR melaksanakan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Hari ini anak Sakura akan melaksanakan perlombaan putaran grand final. Dan sekali lagi mohon doanya semoga anak-anak Sakura dapat memberikan yang terbaik menjadi juara 1 tingkat nasional. Ya, ini kita mau ke tempat lomba. Sebenarnya di Nusantara 5, tapi masih direnovasi. Iya. Yo. Yuk kita cari tempat dulu ya. Ke sana. Untuk menekan amplop, untuk menentukan nomor berapakah yang didapatkan, silakan ditekan dan tentu saja bisa diambil untuk bolanya. Silakan dibuka lalu ditunjukkan kepada penonton dan juga dewan juri untuk dan grup A mendapatkan kontra dan amplop bernomor 1. Silakan boleh dibawa saja. Baik, adik-adik, grup A sudah ada mikrofon, boleh dipegang terlebih dahulu dan juga dicek semuanya agar semuanya terdengar suaranya. Cek, semuanya sudah aman? Oke, sudah aman untuk grup A. Kalau begitu kita sudah bisa bacakan, ini dia pernyataannya. Ketetapan MPR RI nomor 5 garis miring MPR garis miring 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional menegaskan bahwa salah satu penyebab krisis di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi negara ditafsirkan secara sepihak oleh penguasa dan telah disalahgunakan untuk mempertahankan kekuasaan. Untuk itu, Pancasila perlu dijadikan sebagai ideologi terbuka yang mampu menjawab perkembangan dan tantangan sesuai dengan visi Indonesia masa depan. Baik, adik-adik sudah siap untuk menjawabnya? Waduh, sudah langsung nih ya. Kita akan berikan waktu 120 detik, dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim Mandua Kota Malang menyatakan bahwasannya kami sangat tidak setuju pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, manusia merupakan makhluk yang dinamis. Mereka tumbuh, hidup, dan berkembang. Begitu pula dengan ideologi. Yang saya maksud dalam kasus ini yakni manusia Indonesia yang menerapkan ideologi Pancasila. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwasannya Pancasila digali dari jati diri masyarakat Indonesia itu sendiri. Namun Dewan Juri yang terhormat, apabila
Pancasila menerapkan ideologi yang terlalu terbuka, maka Pancasila akan kehilangan jati dirinya itu sendiri. Selain itu, pada dasarnya Pancasila bersifat sebagai atau berfungsi sebagai legislatif dinamis. Artinya, penerapan Pancasila ini dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, ada catatan khusus yang harus ditekankan, yakni tidak melupakan nilai-nilai dasarnya. Dari itu, hal ini harus adanya pembatasan dari ideologi terbuka dari Pancasila sendiri, sehingga tidak ada degradasi moral yang ada pada ideologi terbuka ini. Hal itu pastinya akan mencapai cita-cita bangsa sesuai dengan visi Indonesia masa depan, sesuai dengan TAP MPR nomor 7 MPR 2021. Junjungan terhormat, mari kita flashback kepada masa lalu di mana Indonesia berada di era demokrasi liberal, di mana pada tahun 1990 banyak sekali ideologi dari luar atau paham-paham dari luar dapat masuk dengan mudah masuk ke Indonesia tanpa adanya filter yang jelas dan tegas. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi tidak boleh terlalu terbuka terhadap paham-paham dari luar agar nilai-nilai Pancasila ketiga yaitu persatuan Indonesia dapat terjaga dan tidak memecah belah persatuan Indonesia. Oleh karena itu, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara kita tidak boleh ditafsirkan terlalu terbuka. Namun, penerapan Pancasila harus diterapkan secara dinamis dalam batas, bukan terbuka tanpa batas. Oleh karena itu, kami menyatakan kontra terhadap mosi kali ini. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Sepertinya poinnya sudah disampaikan ya, karena waktunya sedikit lagi ya. Betul sekali, begitu lancar. Namun Dewan Juri, silakan untuk penilaiannya. Baik, tepuk tangan dulu untuk berdua. Jawabannya disampaikan dengan lugas dan ada partisipasi dari beberapa peserta. Dari argumentasi yang disampaikan oleh berdua terkait mosi yang disampaikan, ada beberapa catatan penting yang perlu saya ungkapkan kembali. Pertama, bahwa secara natural ideologi itu sifatnya pasti dinamis. Tadi di poin pertama yang disampaikan oleh berdua. Kemudian bahwa Pancasila itu digali dari jati diri, sehingga ketika Pancasila itu tidak atau ditafsirkan secara terlalu terbuka akan menyebabkan potensi hilangnya jati diri. Itu juga poin yang penting. Jadi tadi juga disampaikan oleh berdua, Pancasila sebenarnya sudah bersifat adaptif, tetapi sekali lagi tetap harus ada pembatasan-pembatasan dalam penafsirannya. Kemudian poin penting juga yang disampaikan dari argumentasi berdua bahwa mereka menyampaikan pengalaman sejarah. Jadi ada rujukan historical kontekstualnya, di mana kita pernah punya pengalaman sejarah ketika Pancasila tidak dimaknai secara benar, ada demokrasi terpimpin dan seterusnya. Kemudian tadi ada rujukan juga dari nilai-nilai Pancasila khususnya di Islam juga, ketika penafsiran yang terlalu terbuka justru dapat menceraikan nilai-nilai persatuan. Kemudian poin yang disampaikan juga oleh berdua adalah bahwa sebagai closing statementnya ya, bahwa penafsiran Pancasila secara dinamis tidak serta-merta dimaknai bahwa tanpa batas. Nah, dari argumentasi yang disampaikan berdua, tadi saya juga sebenarnya juga bisa sedikit ditambahkan pengalaman sejarah yang nyata-nyata juga terjadi ketika terjadi pencabutan TAP MPR nomor 2 MPR 78 tentang pedoman penghayatan Pancasila, di mana kemudian Pancasila ditafsirkan dalam pasar bebas secara terlalu terbuka, dan dampaknya kita bisa saksikan bersama bagaimana kondisi sosial politik ketika kita tidak punya ketika Pancasila ditafsirkan secara atau berdasarkan pasar bebas. Dari poin yang disampaikan berdua secara substansial semuanya sangat mengena dan bisa menjawab mendukung argumentasi kontra terhadap mosi yang disampaikan, sehingga kami di Dewan Juri sepakat untuk memberikan nilai maksimal untuk berapa 50 poin. Luar biasa, hebat adik-adik ya. Nah, Kak Alisa,